Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dongeng Horor, tempat di mana suara bisu masa lalu kembali terdengar, tempat di mana kisah-kisah gelap tak pernah benar-benar berakhir. Di balik tirai malam yang sunyi, ada cerita yang tak sempat disampaikan, ada suara yang tak pernah sampai, dan ada rahasia yang selama ini disimpan oleh beang-beang. Bersiaplah, karena apa yang kamu dengar di sini bisa jadi bukan sekadar dongeng. Selamat mendengarkan, dan jangan lupa, jangan sendirian. Di balik kabut tebal yang menyelimuti lereng Gunung Semeru, tersembunyi sebuah tempat yang jarang diketahui orang. Sebuah kolam alami yang letaknya terpencil, jauh dari jalur pendakian umum, tak tercatat di peta manapun, dan tidak muncul di situs manapun. Kolam itu tidak besar, tapi dalam, sangat dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi yang seakan berbisik di setiap hembusan angin. Daun-daunnya selalu basah, meski tidak turun hujan. Suasana di sekitarnya terasa aneh, seperti waktu berjalan lebih lambat, seperti ada mata-mata yang selalu mengawasi setiap langkah yang datang mendekat. Orang-orang desa menyebut tempat itu sebagai Sendang Pangilon, yang artinya kolam pantulan, karena airnya begitu jernih dan tenang hingga wajah siapapun yang menatapnya akan terlihat sangat jelas, seperti sedang bercermin. Tapi ketenangan itu bukan pertanda damai. Bagi masyarakat desa, kolam itu bukan sekadar keajaiban alam, melainkan tempat yang disucikan sekaligus ditakuti. Tempat itu dipercaya sebagai gerbang antara dunia manusia dan sesuatu yang lebih tua. Lebih tua dari manusia, lebih tua dari gunung itu sendiri. Yang membuat tempat itu begitu dihormati, bukan hanya karena keindahannya atau kedalamannya, tapi karena satu makhluk yang hidup di dalamnya, seekor ikan mas. Tapi bukan sembarang ikan, tubuhnya berkilau emas kemerahan. Sisiknya memantulkan cahaya seperti batu permata, dan ukurannya jauh lebih besar dari ikan mas biasa. Gerakannya lambat namun anggun, seperti menari dalam diam. Penduduk sekitar percaya bahwa ikan itu adalah jelmaan makhluk penunggu tempat tersebut, penjaga dari dunia yang tak terlihat mata manusia biasa. Konon, ikan itu hanya muncul di waktu-waktu tertentu, saat matahari tenggelam di ufuk barat, atau saat kabut turun tebal di pagi buta. Tidak semua orang bisa melihatnya, dan tidak semua yang melihatnya bisa kembali menceritakannya. Dari generasi ke generasi, legenda tentang kolam itu diwariskan secara lisan. Dulu, sebelum desa modern terbentuk, para leluhur sudah menandai tempat itu sebagai wilayah larangan. Tidak boleh mandi, tidak boleh berteriak, apalagi menangkap ikan di sana. Para tetua bahkan menempatkan sesajen khusus setiap bulan purnama di tepi kolam sebagai bentuk penghormatan, sekaligus untuk meredam kemarahan penunggunya. Beberapa warga tua mengaku pernah mendengar suara-suara aneh dari dalam kolam, suara seperti bisikan dalam bahasa yang tidak dimengerti. Ada pula yang mengaku melihat bayangan tangan muncul dari permukaan air, meski tidak ada satupun riak atau percikan. Tapi yang paling sering diceritakan adalah, siapapun yang berani mengambil ikan dari dalam kolam itu, maka hidupnya akan berakhir tragis. Ia akan mati dalam keadaan misterius, tanpa luka, tanpa darah, tapi juga tanpa penjelasan. Tubuhnya bisa hilang begitu saja, atau ditemukan membeku seperti direndam es. Beberapa bahkan tidak pernah ditemukan sama sekali, hanya meninggalkan jejak langkah yang berhenti di tepi air. Bagi warga desa yang tinggal tak jauh dari sana, kolam itu bukan tempat untuk bermain. Anak-anak dilarang mendekat, bahkan dilarang menyebut nama ikan itu sembarangan. Dalam upacara adat, selalu ada doa khusus yang ditujukan untuk penjaga air. Sebab mereka percaya, selama ikan itu tidak diganggu, maka desa akan aman dari bencana. Tapi jika ada yang berani menyentuhnya, maka murka alam akan datang tanpa ampun. Sayangnya, di zaman sekarang, kepercayaan semacam itu sering dianggap kuno. Banyak pendatang, para pendaki, atau pemburu konten yang menganggap semua cerita itu hanyalah dongeng desa, cerita karangan untuk menakut-nakuti. Mereka tak sadar bahwa beberapa kebenaran memang terdengar seperti cerita bohong, sampai akhirnya mereka merasakannya sendiri. Dan dari sinilah cerita kita dimulai, dari kolam tenang yang menyimpan rahasia tua, dari ikan mas yang lebih dari sekadar makhluk air, dari sebuah legenda yang selama ini hidup dalam bisik-bisik warga, namun segera akan menjadi kenyataan mengerikan bagi seseorang yang nekat mengabaikan peringatan. Di desa kecil yang berada di kaki Gunung Semeru, hidup seorang pria tua yang sangat dihormati oleh seluruh warga. Namanya Mbah Kromo. Usianya sudah lewat 80, namun pikirannya masih tajam dan matanya menyimpan sorot yang dalam, seolah telah menyaksikan lebih banyak hal dari yang bisa dijelaskan manusia. Rambutnya telah memutih seluruhnya, tubuhnya kurus namun tegap, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu ditanggapi dengan serius oleh warga, seolah tiap kalimatnya adalah nasihat dari masa lalu yang tak boleh diabaikan. Mbah Kromo bukan
orang biasa. Ia adalah keturunan langsung dari leluhur desa yang pertama kali menemukan dan menetapkan larangan pada kolam misterius di lereng Semeru. Ia adalah penjaga cerita, pemilik ingatan kolektif, dan saksi hidup dari kejadian-kejadian aneh yang pernah terjadi seputar kolam itu. Setiap malam Jumat Kliwon, warga berkumpul di balai desa untuk mendengarkan kisah-kisah lama dari Mbah Kromo. Bukan sekadar hiburan, tapi pengingat bahwa desa mereka berdiri berdampingan dengan dunia yang tak kasat mata, dan menjaga batas antara keduanya adalah hal yang tidak bisa ditawar. Pada suatu malam berkabut, balai desa kembali dipenuhi oleh warga. Lilin menyala di sudut-sudut ruangan, memberikan cahaya temaram yang menari di dinding bambu. Anak-anak duduk di pangkuan orang tua mereka, dan remaja duduk bersila dengan penuh perhatian. Mbah Kromo duduk di kursi kayu tua, menghadap mereka. Semua, dengan suara pelan namun tegas, ia memulai ceritanya. Kolam itu dulunya bukan seperti sekarang, katanya. Airnya dulu tak sejernih sekarang. Tapi sejak kejadian itu, kejadian yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia, airnya jadi sebening kaca. Tapi beningnya bukan karena bersih. Beningnya karena dijaga. Dijaga oleh sesuatu yang bukan manusia. Mata tertuju pada Mbah Kromo. Suaranya pelan, namun menusuk ke dalam hati siapapun yang mendengarnya. Dulu, waktu aku masih muda, ada seorang pemuda dari luar desa. Dia datang sebagai petualang, mengaku penulis, ingin mencari cerita rakyat untuk ditulis. Tapi niatnya bukan hanya itu. Dia penasaran pada kolam yang sering disebut-sebut warga. Ia memaksa minta ditunjukkan jalan menuju sana. Mbah Kromo terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Aku sudah peringatkan dia. Seperti yang aku lakukan pada kalian. Jangan dekati kolam. Jangan ganggu ikan yang ada di dalamnya. Ikan itu bukan milik kita. Ia milik alam, milik penjaga hutan. Tapi pemuda itu tidak percaya. Katanya, mana mungkin seekor ikan bisa membunuh. Dia tertawa saat aku cerita. Tertawa, seperti kalian yang tertawa waktu pertama kali dengar cerita ini waktu kecil. Warga diam, tidak ada yang tertawa kali. Ini hanya suara jangkrik dari luar balai desa yang terdengar. Keesokan harinya, ia hilang. Tenda masih ada, pakaiannya masih tertata rapi. Tapi dia lenyap, tak ada jejak perlawanan, tak ada jejak kaki, seperti menguap di telan bumi. Dan sejak hari itu, kolam menjadi lebih dingin, lebih sunyi, lebih hidup. Mbah Kromo menatap tajam ke arah anak-anak muda desa. Kalian boleh bermain di hutan, mencari kayu bakar, mendaki gunung, bahkan berkemah. Tapi satu hal, jangan pernah dekati kolam itu. Jangan pernah, sekalipun, apalagi mengambil ikan yang ada di dalamnya. Ikan itu bukan untuk dipancing, bukan untuk dimakan. Ia bukan makhluk yang bisa dijadikan peliharaan. Ia adalah penjaga. Ia adalah peringatan. Dan jika kalian melanggar, kalian tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi seluruh desa akan ikut menanggung kutukannya. Salah satu pemuda desa, namanya Wira, mengangkat tangan, setengah ragu. Ia terkenal keras kepala dan suka meremehkan hal mistis. Bah, maaf, tapi ikan itu beneran ada? Atau cuma simbol doang? Kan bisa aja itu cuma dongeng, biar kita nggak main ke tempat berbahaya. Mbah Kromo menatap Wira dengan tajam, tapi tidak marah. Justru, wajahnya tampak sedih. Kalau kau tanya begitu, berarti kau belum pernah kehilangan teman yang hilang tanpa jejak. Aku sudah 2 orang. Mereka semua bilang begitu sebelum hilang. Cuma dongeng, bah. Cuma cerita orang tua. Tapi saat malam datang, dan mereka tidur dengan membawa ikan itu di samping mereka, suara air mulai terdengar, dan pagi harinya hanya tenda yang tertinggal. Suasana menjadi semakin hening. Tidak ada yang berani berbicara. Bahkan Wira pun menunduk diam. Kata-kata Mbah Kromo menancap dalam, bukan karena menyeramkan, tapi karena terasa nyata. Terlalu nyata. Akhir dari malam itu adalah peringatan yang sama, seperti yang sudah berkali-kali diucapkan. Kolam itu adalah batas. Ikan itu adalah penjaga, dan siapapun yang menyeberangi batas akan ditelan. Bukan oleh air, bukan oleh ikan, tapi oleh sesuatu yang tak akan pernah bisa kita pahami. Setelah itu, satu persatu warga pulang. Tapi kata-kata Mbah Kromo masih menggantung di udara, bergema di kepala mereka. Bagi yang percaya, malam itu adalah pengingat. Bagi yang tidak percaya, malam itu hanyalah dongeng panjang dari seorang lelaki tua. Namun tidak ada yang menyangka bahwa tidak lama lagi akan ada seseorang yang kembali melanggar peringatan itu. Dan saat itu terjadi, semuanya akan berubah. Beberapa minggu setelah malam peringatan dari Mbah Kromo, suasana desa kembali seperti biasa. Warga kembali bekerja di ladang,
anak-anak bermain di sawah, dan suara kentongan hanya terdengar saat senja tiba. Namun, tak ada yang tahu bahwa perubahan besar sedang mendekat. Perubahan itu datang dalam wujud seorang pemuda asing pendatang yang tak dikenal siapapun. Namanya Rama, umurnya sekitar 25 tahun. Tubuhnya tinggi, kulitnya sawo matang, dengan rambut agak gondrong dan pakaian kos anak kota, jaket denim, celana kargo, dan sepatu hiking mahal. Di punggungnya tergantung ransel besar, lengkap dengan tripod, kamera DSLR, dan drone. Dari penampilannya saja sudah bisa ditebak. Rama adalah seorang konten kreator, seorang petualang yang suka menjelajah tempat-tempat terpencil demi video yang bisa viral di internet. Ia tiba ke desa itu pada siang hari, berjalan santai menyusuri jalan tanah berbatu. Debu-debu beterbangan setiap kali sepatunya menapak. Warga desa yang melihatnya hanya saling berbisik. Mereka jarang melihat pendatang, apalagi yang membawa kamera besar, dan langsung bertanya soal kolom misterius pada orang pertama yang ia temui, dengan logat khas kota. Rama bertanya, "Permisi pak, di sini ada kolam tua ya, yang katanya angker dan ada ikan emas?" Warga yang ditanyai hanya menatap heran dan menjawab pelan, "Ada mas, tapi itu tempat terlarang." Alih-alih takut, Rama justru semakin tertarik. Matanya menyala. Ia mengeluarkan buku catatan kecil dari sakunya dan mulai mencoret-coret, seperti mencatat sesuatu yang penting. Ia juga merekam beberapa bagian kampung dengan kameranya, dan sesekali membuat vlog sambil berjalan. "Yo guys, gue lagi ada di desa kecil dekat Gunung Semeru. Dan kabarnya di sini ada kolam keramat yang punya ikan mas-mas. Banyak yang bilang itu angker dan gak boleh didekati. Tapi kita lihat nanti ya, apa itu cuma mitos, atau beneran ada sesuatu yang gak bisa dijelasin logika." Ia tertawa kecil setelah bicara ke kameranya. Bagi Rama, ini hanyalah petualangan biasa. Ia sudah pernah mendatangi hutan bekas pemakaman, rumah kosong peninggalan Belanda, bahkan terowongan tua yang disebut tempat bunuh diri. Semuanya ia jadikan konten, dan semuanya menghasilkan penonton ratusan ribu. Ia terbiasa dengan tempat aneh dan cerita seram, tapi dalam pikirannya, semua itu cuma bagian dari permainan, sekadar sensasi sahur hari itu. Rama sengaja mendatangi rumah kepala dusun untuk bertanya lebih lanjut. Disitulah ia akhirnya bertemu dengan Mbah Kromo. Lelaki tua itu menatap Rama dari kepala sampai kaki. Matanya menyipit seperti sedang menilai isi hati orang yang ada di depannya. "Aku denger kamu tanya-tanya soal kolam?" Suara Mbah Kromo serak tapi jelas. Rama mengangguk dengan sopan, walau nadanya tetap santai. "Iya mbah, saya tertarik. Saya dengar ada ikan emas di sana. Katanya nggak boleh diambil. Emangnya kenapa?" Mbah Kromo terdiam cukup lama sebelum menjawab. Ia tidak marah, ia hanya menghela napas dalam, lalu berkata pelan, "Kau bukan orang pertama yang datang ke sini dengan niat seperti itu. Banyak sudah yang penasaran, tapi tidak semua bisa kembali." Rama tertawa kecil, tidak dengan maksud menghina, tapi karena ia sudah terlalu sering mendengar kalimat seperti itu. "Tenang aja mbah, saya bukan orang ceroboh. Saya cuma mau lihat, ambil gambar, mungkin rekam sedikit. Kalau memang menarik, ya saya buat dokumentasi. Gak akan ganggu." Tapi Mbah Kromo menggeleng pelan. "Kau sudah ganggu sejak kau berniat masuk ke tempat yang seharusnya dijaga." Rama diam sejenak. Mungkin karena nada Mbah Kromo yang terdengar sangat serius, tapi hanya sebentar. Lalu kembali bersikap santai dan mengakhiri pembicaraan dengan sopan. Malam itu, ia menginap di salah satu rumah warga yang bersedia menyewakan kamar. Di dalam kamarnya, ia sibuk menyiapkan perlengkapan, mengisi baterai drone, membersihkan lensa kamera, dan membuka peta digital yang telah ia download. Ia sudah menandai titik kolam yang didapat dari cerita warga dan petunjuk samar di internet. Sambil menyeruput kopi instan, ia berkata pelan pada dirinya sendiri, "Kalau dapat gambar bagus dari sana, ini bisa jadi konten paling viral tahun ini." Tanpa sadar, di luar jendela kamarnya, kabut mulai turun lebih cepat dari biasanya. Dan dari kejauhan, suara burung hantu terdengar panjang, dalam, seperti memperingatkan sesuatu. Keesokan harinya, Rama akan memulai perjalanan menuju kolam itu. Sebuah perjalanan yang seharusnya tidak pernah dilakukan, tapi seperti cerita-cerita lama yang selalu dimulai oleh orang-orang yang mengira mereka kebal terhadap bahaya. Langkah Rama pun telah menapaki jalan yang tidak bisa ia mundurkan lagi. Dan dari dalam kolam yang sunyi, seekor ikan mas berenang lambat di antara bayang-bayang, seolah tahu bahwa sebentar lagi ia akan kembali menagih janji lama. Siapapun yang mengganggu kediamannya akan diambil tanpa sisa. Pagi hari berikutnya,
Embun belum sepenuhnya menguap dari dedaunan ketika Rama, sang pendatang, sudah berdiri di pinggir desa dengan ransel di punggung dan semangat di wajahnya. Ia bersiap menyusuri jalur setapak menuju kolam misterius yang semalam hanya menjadi cerita. Di tangannya tergenggam kamera, siap merekam jejak langkahnya. Ia tersenyum puas. Baginya, ini hanyalah satu misi lagi untuk ditaklukkan. Satu kisah mistis lain yang akan terbukti hanyalah mitos belaka. Namun sebelum kakinya sempat melangkah lebih jauh, suara seseorang memanggilnya dari belakang. Rama, ia menoleh. Di sana berdiri Mbah Kromo, dengan tongkat kayu di tangan, dan sorot mata yang jauh lebih tajam dari usianya. Di sampingnya berdiri dua warga lain. Salah satunya lelaki muda yang sejak awal tampak khawatir dengan niat Rama. Udara pagi yang tadinya terasa sejuk, perlahan berubah dingin dan sunyi saat ketiganya berdiri di hadapannya. Mbah Kromo berjalan mendekat dengan langkah pelan namun mantap. "Kau benar-benar ingin pergi ke kolam itu?" tanyanya datar. Rama mengangguk. "Iya Mbah, saya sudah siapkan. Semua nggak usah khawatir. Saya nggak akan buat kerusakan, cuma pengen lihat. Ambil gambar sedikit." Mbah Kromo menatapnya lama, lalu membuka kantong kain kecil dari dalam bajunya. Ia mengeluarkan sebungkus kecil kembang 7 rupa dan seikat benang merah. "Kalau kau tetap bersikeras pergi, bawalah ini. Taburkan bunga itu di pinggir kolam sebelum kau mendekat, dan ikatkan benang ini di pergelangan tanganmu. Itu bukan jimat, itu hanya penanda agar kau dikenal sebagai tamu, bukan pengganggu." Namun Rama tertawa kecil. "Mbah, saya datang bukan buat ritual. Saya cuma bikin dokumentasi, bukan cari pesugihan." Mbah Kromo masih memegang benda-benda itu. Wajahnya tidak berubah, tidak tersinggung, tidak marah, justru lebih mirip seseorang yang sedang menghadapi anak kecil yang keras kepala. "Rama," ucapnya pelan, "apa yang kau cari di sana sebenarnya?" Rama mengangkat bahu. "Kebenaran, cerita, fakta. Saya ingin tunjukkan bahwa semua mitos bisa dijelaskan. Memang ada yang aneh. Bukankah bagus kalau dunia tahu?" Mbah Kromo menghela napas lama dan berat. Ia tidak sedang berdebat. Ia sedang mencoba menyelamatkan. Tapi dari tatapan Rama, ia tahu sudah terlambat. Dulu, orang-orang yang bilang seperti kamu juga berkata mereka hanya ingin tahu. Mereka hanya ingin menyelidiki, mencatat, atau sekadar memotret. Tapi kolam itu tidak membedakan niat. Kolam itu hanya mengenali pelanggaran. Rama sedikit tersenyum, tapi kini wajahnya mulai menunjukkan sedikit kegelisahan. "Lalu, saya harus apa? Diam saja, menjauh selamanya, hidup dalam ketakutan akan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan?" Mbah Kromo mendekat, sangat dekat, hingga jarak mereka tinggal 1 langkah. Suaranya kini lebih pelan, nyaris seperti bisikan. "Kau tidak perlu membuktikan apa-apa, nak. Cukup percayai bahwa tidak semua hal diciptakan untuk dijamah. Beberapa tempat adalah bagian dari keseimbangan, dan saat satu bagian dilanggar, bagian lain akan mengambil alih. Tidak sekarang, tapi pasti." Rama tidak menjawab. Untuk sesaat, ada jeda panjang di antara mereka. Namun akhirnya ia hanya menoleh ke warga lain dan berkata, "Terima kasih, tapi saya tetap pergi. Saya sudah jauh-jauh datang, dan saya tidak percaya pada cerita tanpa bukti." Ia lalu melangkah, meninggalkan ketiga orang itu tanpa menoleh lagi. Kamera kembali ia pasang di dada. Rekaman ia mulai dari detik pertama ia memasuki jalur menuju kolam. Di vlognya ia berkata, "Gue barusan dapat peringatan dari sesepuh desa. Serious banget. Sampai ngasih bunga segala. Tapi ya, inilah bedanya kita sama mereka. Kita nggak percaya begitu aja. Kita cari sendiri. Ini adalah ekspedisi menuju kebenaran." Kata-kata itu terdengar meyakinkan di depan kamera. Tapi jauh di dalam hatinya, ada satu bagian kecil, bagian yang jarang ia akui, yang mulai merasa tidak nyaman. Seolah ada sesuatu yang mengintip dari kejauhan. Seolah langkahnya bukan sedang menuju tempat asing, tapi justru sedang menuju ruang yang sangat familiar bagi sesuatu yang telah menunggunya. Di balik kabut pagi yang perlahan menebal, Rama menghilang ke dalam jalur hutan. Di tempatnya berdiri tadi, Mbah Kromo masih terpaku. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memejamkan mata pelan, lalu berbalik perlahan kepada dua warga yang berdiri di sampingnya. Ia berbisik, "Malam nanti, jangan ada yang mendekati kolam. Apapun yang kalian dengar, jangan kalian jawab." Keduanya mengangguk pelan. Langit perlahan mulai mendung. Hawa semakin dingin. Burung-burung di pepohonan mendadak diam. Desa kembali sunyi. Dan di jalur menuju kolam, Rama terus melangkah, tidak sadar bahwa setiap langkahnya bukan menuju cerita, tapi menuju sesuatu yang tak pernah bisa diceritakan kembali.
Langit mulai berubah warna ketika matahari menyentuh ufuk barat. Jingga kemerahan perlahan memudar menjadi biru tua, lalu berubah menjadi abu-abu pekat. Di balik pepohonan tinggi yang menjulang, siluet Rama mulai tampak semakin samar. Ayat berjalan hampir 3 jam melewati jalur tanah berlumpur, semak-semak berduri, dan akar-akar pohon yang menjulur seperti tenggen-tenggen kurus dari tanah. Nafasnya mulai berat, tubuhnya penuh peluh, tapi matanya masih menyala. Ia tahu, ia hampir sampai. Tak lama kemudian, pepohonan membuka sedikit ruang. Di hadapannya, sebuah pemandangan menakjubkan terbentang. Sebuah kolam alami yang dikelilingi tebing batu dan pepohonan tua. Airnya sangat tenang, bejij, seolah permukaannya adalah cermin datar yang tidak terganggu oleh angin atau daun yang jatuh. Diam beku, tapi bukan beku karena dingin, beku karena hidup. Rama mendekat perlahan. Ia berdiri di tepi kolam, memandang ke bawah. Dalamnya kolam tak bisa diukur dengan mata telanjang. Tak ada dasar yang terlihat. Yang ada hanya bayangan dirinya sendiri di permukaan, seolah sedang dipanggil untuk masuk. Ia menyalakan kamera dan mulai berbicara. Hari ini tanggal 12. Dan sekarang jam 7 malam lewat 5. Gue udah sampai di kolam yang katanya angker. Tapi jujur ya, ini tempat justru indah banget. Tenang, damai. Mungkin ini sebabnya orang-orang dulu percaya tempat ini sakral. Tapi angker belum kerasa. Aek menurunkan ransel, membuka tenda kecil, dan menyiapkan peralatan kemah seadanya. Sambil membuat kopi instan dengan kompor portabel, ia kembali mengambil footage kolam dari berbagai sudut. Setiap jepretan dan rekaman tampak sempurna. Kabut tipis mulai turun dan menggantung rendah di atas air. Pepohonan di sekelilingnya berdiri, seperti barisan prajurit tua yang menjaga sesuatu yang tidak boleh disentuh. Udara makin dingin, jauh lebih dingin dari suhu normal di ketinggian seperti ini. Tapi Rama tetap tenang. Malam pun turun sepenuhnya. Langit berubah menjadi hitam pekat, tanpa bulan, tanpa bintang. Seolah seluruh langit ditutupi oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Hanya lampu kecil di tenda yang menyala redup, dan suara serangga yang perlahan semakin berkurang. Rama duduk di depan kolam, dengan jaket dan cangkir hangat di tangan. Ia kembali bicara ke kamera. Anehnya, makin malam justru makin hening. Biasanya di hutan kayak gini, suara binatang makin ramai. Tapi ini malah sepi. Kayak sesuatu sedang menahan semua makhluk untuk berbicara. Ia tertawa pelan, mencoba mencairkan suasana. Tapi tawanya terdengar kering. Terlalu kering. Bahkan dirinya pun menyadari ada yang tidak biasa malam itu. Angin tidak bergerak, daun-daun tidak bergoyang. Bahkan api kecil di kompor tidak berkedip, seolah seluruh alam menahan napas. Lalu, dari keahan, terdengar suara pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah air. Rama spontan menoleh. Permukaan kolam masih tenang, tidak ada riak, tidak ada gelombang, tapi suara itu ada, seperti sesuatu yang sedang berenang, melingkar, mengelilingi, mendekat. Ia mengarahkan senter ke permukaan air. Cahayanya menembus kabut tipis yang menggantung. Dan di tengah kegelapan itu, tampak bayangan samar seekor ikan. Tidak besar, tapi bersinar. Sisiknya berkilau seperti emas dalam air. Warna merah keemasan itu memantul tajam ke mata Rama. Ikan itu hanya muncul beberapa detik. Cukup lama untuk dilihat. Cukup cepat untuk membuat ragu apakah itu nyata. Astaga, beneran ada, gumam Rama dengan suara pelan. Ia mematikan kameranya sejenak dan duduk memandangi kolam dengan pandangan kosong. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya bayangan ikan itu yang masih tersisa di benaknya. Jelas, nyata, tapi juga aneh, karena seharusnya tidak ada ikan sebesar itu di kolam pegunungan, apalagi ikan mas dengan warna seperti itu. Rama mencoba tidur malam itu, tapi sulit. Udara makin dingin, bahkan napasnya tampak mengepul. Tenda kecil yang biasanya cukup hangat, kini seperti dibekukan dari dalam. Dan di luar, samar-samar terdengar suara gemericik air. Seolah ada yang naik ke permukaan, lalu turun lagi. Berulang-ulang, pelan, ritmis. Ia membuka resleting tenda, mengintip keluar. Kolam masih gelap, tapi suara itu semakin jelas. Dan kali ini terdengar bisikan, seolah ada yang memanggil. Ramama ayat membeku, matanya bergerak cepat mencari sumber suara, tapi tak menemukan siapapun. Tak ada orang, tak ada hewan, hanya kolam yang berdiri tenang. Namun terasa mengawasi. Ia menutup tenda perlahan, menggigil meski memakai 2 lapis jaket. Dan untuk pertama kalinya sejak datang, ia mulai merasa bahwa mungkin peringatan itu bukan omong kosong. Malam itu panjang, sangat panjang. Jam terasa tidak bergerak, tidak ada rasa kantuk,
hanya degup jantung yang semakin cepat. Dalam ketakutannya, Rama berusaha menenangkan diri. Besok pagi gue pulang, cukup ambil gambar. Nggak usah cari lebih, nggak usah ambil opo-opa, bisiknya dalam hati. Namun ia tidak tahu bahwa sejak saat ia menginjakkan kaki di tepi kolam, sesuatu sudah memperhatikannya. Dan ketika ikan itu muncul malam ini, itu bukan untuk diperlihatkan, tapi untuk mengikat. Fajar perlahan menyelinap melalui sela-sela pepohonan. Langit yang semula pekat kini mulai berwarna kelabu pucat. Tapi tak seperti peji-paji di pegunungan lainnya yang biasanya diiringi suara burung dan desir angin lembut. Pagi itu terasa berbeda. Udara tetap dingin, terlalu dingin untuk waktu sepagi ini. Suasana masih sunyi. Tidak ada suara binatang hutan, tidak ada kicauan burung atau lambaian dedaunan. Seolah seluruh hutan sedang menahan napas. Rama terbangun dari tidur singkat yang tidak pernah benar-benar membawanya ke alam mimpi. Matanya sembab, tubuhnya lelah. Ia duduk diam di dalam tenda, menatap dinding kain yang menggigil diterpa udara yang anehnya terasa basah. Sejenak ia mengingat kembali semua kejadian malam tadi, penampakan ikan, suara air, bisikan samar yang menyebut namanya, dan rasa dingin yang menusuk seperti berasal dari dalam bumi. Namun seperti manusia pada umumnya, semakin jauh pagi datang, semakin tipis pula rasa takut yang tertinggal. Rasa penasaran kembali tumbuh, perlahan menutupi kecemasan. Apalagi saat mengingat kilauan ikan yang ia lihat semalam. Ikan yang tidak wajar, terlalu indah, terlalu besar untuk seekor ikan mas biasa. Ia berkata pada dirinya sendiri, kalau benar itu ikan keramat, kalau benar nggak boleh disentuh, kenapa bisa muncul begitu dekat? Kenapa menampakkan diri ke gue? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab oleh siapapun selain egonya sendiri. Dengan langkah pelan, ia keluar dari tenda. Kabut pagi menggantung di atas kolam, membuat air terlihat seperti kaca buram. Ia berjalan ke arah tasnya dan mengeluarkan sesuatu. Jaring pancing lipat, tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menangkap ikan ukuran sedang. Ia tidak berniat memakannya, tidak pula menjadikannya peliharaan. Ia hanya ingin membuktikan bahwa legenda itu salah, bahwa ikan itu nyata, bahwa cerita orang desa hanya didasarkan pada ketakutan buta. Ia merangkak pelan ke bibir kolam. Kakinya berhati-hati menapak batu-batu basah. Matanya menatap air, mencari kilauan merah keemasan yang semalam begitu jelas. Ia duduk, menunggu, lama, sangat lama. Kabut perlahan mulai menipis, dan matahari mulai memperlihatkan dirinya, meski hanya samar. Dan akhirnya, sesuatu bergerak. Ria kecil muncul di sudut kolam. Perlahan, tidak terburu-buru. Seperti sedang mengintai, atau mungkin mengundang Rama. Menegang, ia meraih jaring dengan hati-hati dan mendekat. Ia mengatur napas, memposisikan tangannya, dan menahan tubuh agar tidak tergelincir ke dalam air. Seekor ikan muncul di permukaan. Ikan yang sema emas, bercampur merah, besar, anggun, dan tampak memandang balik padanya. Hanya beberapa detik, tapi cukup bagi Rama untuk merasa meski hanya sesaat bahwa ia sedang diamati. Bahwa ikan itu bukan sekadar makhluk air, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Namun pikirannya segera kembali ke tujuannya. Menangkap dengan satu gerakan cepat dan terukur, Rama mengayunkan jaring ke arah ikan. Tangannya bergerak refleks, tubuhnya condong ke depan, dan berhasil. Ikan itu masuk ke dalam jaring. Ia terdiam, tidak percaya. Di tangannya sekarang, seekor ikan mas berkilau terperangkap, berenang cepat dalam ruang kecil yang dibatasi kawat lembut. Ikan itu tampak panik, namun tidak melawan. Sisiknya memantulkan cahaya pagi dengan warna yang tidak biasa, merah darah, emas tua, dan kilatan hitam halus di sepanjang punggungnya. Rama menatap hasil tangkapannya dengan mata berbinar. Gue dapet, beneran dapet, ucapnya sambil merekam dengan kamera yang ia letakkan di bahunya. Tapi di saat yang sama, langit mulai berubah. Perlahan, awan-awan menggumpal menjadi abu-abu tua. Angin dingin bertiup dari arah hutan, menyentuh kulit dengan sensasi yang membuat bulu kuduk berdiri. Suasana mendadak berubah. Rama tidak menyadarinya. Ia terlalu sibuk memandangi ikan itu. Ia merasa telah memenangkan pertarungan kecil melawan mitos. Tapi ia tidak tahu, saat jaring itu menembus permukaan kolam, ia telah menyalakan sesuatu yang lama. Ia telah membangunkan amarah yang tidak bisa dihapus dengan permintaan maaf. Beberapa detik kemudian, ikan di dalam jaring tiba-tiba berhenti bergerak. Ia tidak mau, ia hanya diam. Terlalu diam. Matanya kosong, seperti tidak lagi berada di sana. Dan saat Rama menyentuh sisiknya, tubuhnya langsung bergetar, seperti mendapat kejutan kecil dari dalam air. Ia refleks melepaskan jaring itu ke atas tanah. Kemudian,
sesuatu aneh mulai terasa. Udara seolah menebal, hening, namun penuh tekanan. Rama menatap sekeliling, merasa ada yang memperhatikannya. Kamera di pundaknya tiba-tiba mati, layarnya gelap. Drone-nya yang tergantung di pohon mulai mengeluarkan bunyi klik aneh. Powerbank-nya padam, seolah semua perangkat elektronik tiba-tiba kehilangan daya atau ditolak oleh alam. Ia mulai merasa tidak nyaman. Ia hendak memasukkan ikan itu ke dalam ember kecil, tapi tangannya bergetar. Ikan itu tetap tidak bergerak, namun tubuhnya perlahan berubah warna. Emasnya menjadi kusam, merahnya menjadi gelap. Guratan-guratan tipis seperti retakan mulai muncul di bagian kepala dan sisiknya. Dan di tengah keanehan itu, Rama mendengar sesuatu lagi. Sebuah suara, pelan, seperti gumaman dari balik pepohonan. Bukan bisikan, tapi doa atau kutukan. Ia menoleh. Cepat, tapi tidak ada siapapun. Kolam tetap tenang. Hutan tetap sepi, tapi suara itu semakin jelas di telinganya. Meski tidak ada sumbernya, kata-kata yang tidak ia mengerti. Bahasa asing, namun terasa tua, sangat tua. Dan semakin lama suara itu terdengar, semakin berat pula. Dadanya terasa. Akhirnya, Rama memutuskan untuk kembali ke tenda. Ia membawa ikan itu bersamanya, disimpannya dalam ember berisi air kolam. Nanti pagi-pagi gue bawa turun, katanya, meyakinkan dirinya sendiri. Gue tinggal sebentar aja, mungkin ikan ini cuma stres, tapi malam berikutnya akan datang lebih cepat dari biasanya. Dan setelah malam itu, tidak ada lagi pagi yang akan datang bagi Rama. Di atas kolam yang semula damai, udara menjadi lebih tebal, kabut turun lebih berat, dan di dalam air, riak-riak muncul perlahan. Seolah sesuatu mulai bergerak naik dari dasar terdalam. Bukan ikan, bukan hewan, tapi sesuatu yang sudah lama menunggu saatnya dibangkitkan. Rama tidak menyadari bahwa ia telah melewati batas, dan batas itu tidak bisa dilangkahi tanpa konsekuensi. Hari itu, desa di kaki Gunung Semeru diliputi suasana yang berbeda. Sejak pagi, awan gelap menggantung rendah di langit, menutupi cahaya matahari yang biasanya hangat. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan, hembusan angin pagi membawa bau tanah yang lembab dan tua, seolah baru saja dibuka dari dalam kubur. Warga desa merasa gelisah, meski tak tahu pasti mengapa. Anak-anak enggan keluar rumah, dan hewan ternak tampak lebih tenang. Bahkan, terlalu tenang. Tidak ada suara ayam jantan, tidak ada embik kambing. Semua diam, dan di rumah salah seorang warga, pemuda yang beberapa hari lalu menyewakan kamarnya untuk seorang pendatang kini gelisah luar biasa. Sudah 2 hari Rama tidak kembali ke desa. Terakhir, ia terlihat berjalan menuju hutan pagi-pagi dengan ransel besar di punggungnya. Ia bilang hanya ingin kemah 1 malam, lalu turun keesokan harinya. Tapi hingga sekarang, tak ada kabar, tak ada pesan, tak ada tanda-tanda ia kembali. Orang desa mulai saling bertanya. Beberapa tetua menggeleng pelan, sudah paham apa yang mungkin telah terjadi. Tapi tidak semua warga diam. Beberapa pemuda desa mulai berkumpul dan memutuskan untuk menyusuri jalur menuju. Mbah Kromo yang mendengar rencana itu hanya duduk di depan rumahnya, menunduk dalam dan berkata dengan suara rendah, "Kalau dia sudah menyentuh ikan itu, maka tubuhnya tidak akan kalian temukan. Yang kalian temukan hanyalah bekasnya." Namun tetap saja, 3 orang pemuda desa memberanikan diri. Mereka membawa senter, alat panjat, dan bekal makanan. Mereka tahu tempat Rama berkemah karena ia sempat memperlihatkan rutenya sebelum berangkat. Dengan langkah berat dan hati yang tak tenang, mereka menyusuri jalan tanah yang mulai tertutup kabut pagi. Perjalanan memakan waktu hampir 4 jam. Jalur setapak menjadi licin karena hujan semalam. Akar-akarnya seperti sengaja mencelakai, menjulur di tanah seperti ular-ular yang sabar menunggu mangsa tersandung. Suasana semakin sepi saat mereka mendekati area kolam. Pepohonan rapat dan tinggi. Udara di sini lebih dingin, dan aroma lumpur bercampur bau amis menyelinap ke dalam hidung. Akhirnya, mereka tiba. Tempat itu masih seperti yang diceritakan. Sebuah kolam tenang dengan air jernih dan tidak beriak. Di sekelilingnya, tenda kecil Rama masih berdiri. Meski kainnya tampak kusam dan basah, 1 ember kecil berada di sampingnya, terguling dan kosong. Tidak ada ikan, tidak ada peralatan, hanya sisa abu dari api unggun yang belum sepenuhnya mati. Ia memanggil nama Rama beberapa kali, tapi tak ada jawaban. Mereka membuka tenda perlahan, berharap menemukan seseorang yang sedang tidur atau mungkin sakit. Tapi di dalam, hanya ada sleeping bag kosong. Kamera tergeletak tanpa daya di sudut tenda, dan beberapa barang pribadi Rama tertata rapi. Anehnya, semua barangnya utuh. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada jejak tergesa-gesa, tapi tidak ada Rama.
Sama sekali tidak ada jejaknya, seolah ia menghilang begitu saja. Bahkan jejak kaki pun berhenti di dekat ember yang terguling. Salah satu pemuda menemukan sesuatu yang membuatnya menggigil, seutas benang merah, basah dan kusut, tergeletak di atas batu besar di tepi kolam. Bukan benang biasa, ini benang yang biasa dipakai dalam ritual penolak bala. Warnanya memudar, seperti baru saja ditinggalkan. Saat mereka mencoba menyalakan kamera milik Rama, layar hanya menunjukkan satu gambar yang berhasil terekam. Wajah Rama dalam kegelapan, dengan mata menatap lurus ke arah kamera. Wajahnya tampak pucat seperti tidak memiliki darah, dan di belakangnya samar-samar pantulan air berkilau, dan sesuatu yang tampak seperti bayangan tubuh lain. Namun gambar itu hanya muncul sebentar. Setelah itu, layar menghitam, kamera mati, baterainya penuh, tapi tetap tidak bisa menyala lagi. Mereka memutuskan tidak meneruskan pencarian lebih jauh. Sesuatu di tempat itu terasa salah, seperti ada mata yang memperhatikan. Seperti udara berhenti mengalir. Salah satu dari mereka merasa pundaknya disentuh saat hendak berbalik, padahal tidak ada siapa-siapa. Detik itu juga mereka sepakat untuk turun kembali ke desa. Sesampainya di sana, mereka langsung melapor ke Mbah Kromo. Lelaki tua itu hanya menutup mata, mendengarkan semua tanpa menyela. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Kau bisa datang ke tempat itu. Tapi kalau kau datang bukan sebagai tamu, maka kau tidak akan pernah pulang sebagai manusia." Warga desa menggelar doa bersama malam itu. Mereka membakar dupa, menyalakan lilin dan menaburkan bunga 7 rupa di 4 penjuru desa. Tak ada yang tahu pasti apa yang sedang mereka hadapi. Tapi mereka tahu, kolam itu sudah kembali meminta tumbal dan Rama adalah salah satu dari sekian yang menolak percaya. Hingga dirinya menjadi bagian dari kisah yang tidak bisa diceritakan kembali. Malam pun datang lebih cepat dari biasanya. Kabut turun lebih tebal. Desa menjadi lebih sunyi. Dan di balik pegunungan yang menjulang, terdengar suara air yang mengalir jauh di dalam kolam. Seperti seseorang yang berenang, atau mungkin seperti seseorang yang sedang tenggelam perlahan-lahan tanpa pernah ditemukan. Sejak hari itu, Rama tak pernah terdengar lagi. Namanya hanya tinggal jejak di kartu identitas yang tertinggal. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Tapi warga percaya, arwahnya masih terperangkap. Tidak di atas tanah, tidak pula di lenget, tapi di bawah air, bersama ikan yang tak boleh disentuh. Dan bersama kutukan yang terus menunggu siapapun yang datang dengan kesombongan dan rasa ingin tahu yang salah. Beberapa hari setelah kabar hilangnya Rama, desa kecil di lereng Gunung Semeru yang biasanya tenang mulai menunjukkan tanda perubahan. Perubahan yang tidak mencolok di mata orang luar, tapi bagi warga yang sudah puluhan tahun tinggal di sana, perubahan ini terasa jelas, menyusup perlahan seperti kabut pagi yang tanpa suara merayap hingga ke dalam rumah. Awalnya hanya hal-hal kecil, lampu-lampu minyak di beberapa rumah tiba-tiba padam sendiri di malam hari. Padahal sebelumnya menyala sempurna. Suara kentongan terdengar 2 kali di tengah malam, padahal tidak ada yang berjaga di pos ronda. Anak-anak kecil mengigau sambil menyebut nama Rama, padahal mereka tidak pernah bertemu dengannya. Seekor ayam milik warga ditemukan mati mendadak di kandang. Matanya membeku seperti habis melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Lalu kejadian serupa dengan kambing milik tetangga sebelah. Anehnya, tak ada luka fisik, tak ada bekas cakaran, tidak juga bekas gigitan. Hanya tubuh yang tergeletak kaku dan mata yang terbuka lebar, kosong. Seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Warga mulai resah. Beberapa mulai mendatangi Mbah Kromo dan bertanya dengan gelisah, apakah ini akibat dari ikan itu? Mbah Kromo tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap langit yang sering kali lebih kelam dari biasanya dan berkata pelan, kalau yang melanggar sudah hilang, maka yang menanggung sisanya adalah tempat ini akan ikut menebusnya. Malam-malam di desa pun menjadi lebih senyap. Tak ada lagi obrolan di serambi rumah. Tak ada yang berani keluar selepas Isya. Bahkan suara jangkrik pun seperti enggan bersuara. Hutan di sekitar desa juga berubah. Suara-suara aneh mulai terdengar dari arah jalur menuju kolam. Suara kaki berlari, suara air bergelombang. Bahkan beberapa warga yang tinggal di pinggir desa mengaku mendengar bisikan yang sangat pelan, seperti dipanggil. Dari balik pohon bambu, masih ada ikan di sana. Bawa aku pulang. Gantinya belum cukup. Suara-suara itu tidak terdengar setiap hari, tapi saat datang, mereka mengendap di telinga, membuat orang-orang gemetar dalam tidur. Beberapa ibu melaporkan anak-anak mereka mendadak demam tinggi, meracau sambil menyebut ikan merah yang berenang dalam gelap. Salah satu anak bahkan ditemukan berjalan sambil tidur ke arah kebun. Matanya terbuka, tapi tatapannya kosong. Mulutnya terus menggumam, "Aku mau lihat kolam."
Aku mau lihat ikannya. Pagi itu warga mengadakan pertemuan darurat di balai dusun. Wajah-wajah tua dan muda berkumpul dalam kegelisahan. Beberapa masih berusaha berpikir logis mengira ini hanya efek cuaca atau sugesti. Tapi sebagian besar mulai percaya. Desa mereka sedang dihantui. Bukan oleh hantu biasa, tapi oleh sesuatu yang telah dibangkitkan saya rasa. Kata seorang pemuda dengan suara berat. Apa yang dilakukan anak kota itu? Membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Orang-orang mengangguk. Beberapa menunduk. Suasana di dalam balai dusun mencekam. Tak ada yang berani menyebut nama Rama secara langsung. Seolah menyebutnya saja bisa mengundang sesuatu datang lebih cepat. Kemudian, suara langkah tongkat terdengar mendekat. Semua menoleh. Mbah Kromo datang, membawa dupa dan setangkai bunga, kantil putih. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Matanya cekung, sorotnya berat. Ia berdiri di tengah ruangan, memandang semua yang hadir, lalu berkata, "Dulu, sebelum kolam itu dijadikan tempat larangan, pernah ada anak muda dari desa sendiri yang juga mencoba menangkap ikan yang sama. Waktu itu, tak ada yang memperingatkan, tak ada yang tahu. Dan setelah ia hilang, air kolam berubah, tanaman di sekitarnya mati. Ikan-ikan kecil lain hilang satu persatu. Dan sejak itu kau tetapkan kolam itu bukan untuk manusia." Ia berhenti sejenak, menatap setiap wajah dengan tajam. Rama telah melakukan kesalahan yang sama. Tapi lebih dari itu, ia menantang sesuatu yang bahkan tak dikenali oleh tanah ini. Ia bawa kamera, drone, kabel, dan logika. Tapi tempat tidak mengenal logika. Tempat itu hanya mengenal keseimbangan. Ia mengangkat tangan, menunjukkan dupa yang belum dinyalakan, yang diambil belum dikembalikan, yang dibangunkan belum ditenangkan. Dan selama itu belum dilakukan, desa ini tidak akan tenang. Semua hening. Lalu terdengar isakan pelan dari pojok ruangan. Seorang wanita tua menangis, tangannya memeluk cucu kecilnya yang demam sejak 2 hari lalu. Ia berkata pelan, "Kalau memang harus ada yang dikembalikan, apa yang bisa kita lakukan?" Mbah Kromo hanya memandang keluar jendela, ke arah kabut yang perlahan menyelimuti desa, meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. "Kita harus pergi ke kolam tapi kali ini, bukan untuk melihat, bukan untuk mengambil. Kita pergi untuk memberi kembali. Bukan tubuh, tapi maaf. Bukan darah, tapi doa." Malam itu, kabut semakin tebal. Dingin menyusup hingga ke tulang. Di langit, tak ada satu bintang pun muncul. Warga tidak tidur. Mereka berkumpul di rumah-rumah, mengikat benang merah di pergelangan tangan, menyalakan dupa dan lilin, memutar ayat-ayat suci pelan dari radio tua. Semua menunggu dalam diam yang panjang. Dan dari hutan, jauh di jalur menuju kolam, terdengar suara air. Seolah ada sesuatu yang mulai naik ke permukaan lagi. Pelan, ritmis, penuh niat. Gejala-gejala itu hanyalah awal. Seperti luka kecil yang tampak sepele, namun jika dibiarkan, akan membusuk dari dalam. Dan kini, desa yang selama ini damai, mulai berubah menjadi bagian dari bayangan. Karena dalam dunia yang ditenun oleh alam dan hal-hal tak terlihat, satu kesalahan kecil saja bisa jalan bagi kegelapan yang selama ini tidur dalam tenang. Dan ikan di kolam itu belum selesai memilih mangsa berikutnya. Malam itu, langit gelap seperti tinta pekat yang ditumpahkan ke atas bumi. Tak ada bintang, tak ada cahaya rembulan. Kabut menggantung rendah, membungkus desa seperti selimut dingin yang basah. Hening merayap di antara rumah-rumah, menyusup ke celah-celah pintu, dan merambat di balik jendela yang tertutup rapat. Warga desa tidak tidur. Mereka menunggu. Karena malam itu, sesuatu yang telah lama dikubur akan dibuka kembali, bukan untuk diusik, tapi untuk dikembalikan. Sekitar pukul 10 malam, di pelataran rumah Mbah Kromo, berkumpullah 6 orang lelaki pilihan. 3 orang tua, 3 orang muda. Mereka adalah warga yang dianggap bersih niat dan kuat hatinya. Di hadapan mereka dibentangkan tikar pandan yang dipenuhi sesajen, bunga 7 rupa, air dari sumur tua, kemenyan, nasi putih tanpa lauk, dan sehelai kain kafan kecil yang sudah dibubuhi doa. Di sampingnya ada toples kaca bening. Di dalamnya, rambut dan benang merah milik Rama yang ditemukan tersangkut di ranting dekat kolam 2 hari lalu. Itu satu-satunya jejak nyata yang tersisa darinya. Mbah Kromo duduk bersila di depan mereka, mengenakan pakaian serba putih yang sudah agak kusam dimakan waktu. Ia mulai menyalakan kemenyan dan memejamkan mata. Suaranya bergetar lembut ketika memulai doa. Bukan sekadar bacaan tapi panggilan kepada yang tidak terlihat, kepada penjaga, kepada pengikat batas antara dunia manusia dan sesuatu yang lebih tua dari waktu. Setelah doa selesai, ia membuka mata, lalu menatap ke 6 lelaki itu dengan mata yang berat.
kalian akan ke kolam. Tapi kali ini bukan untuk mengambil, bukan untuk melihat. Kalian akan datang sebagai utusan untuk mengembalikan apa yang telah dibawa pergi oleh orang yang melanggar. Mereka semua mengangguk tanpa suara. Tidak satupun dari mereka terlihat benar-benar yakin, tapi mereka tahu ini bukan tentang berani atau tidak. Ini soal menjaga desa, soal menutup celah yang telah terbuka. Perjalanan dimulai tengah malam. Langkah mereka menyusuri jalur setapak, diiringi suara semak yang bergesekan pelan. Angin malam terasa seperti berbisik di telinga, tapi tak satu pun dari mereka menoleh. Di depan barisan, Mbah Kromo berjalan pelan dengan tongkat kayunya, membawa toples dan sesajen di dalam kain putih. Di belakangnya, para lelaki desa memikul lentera bambu yang nyalanya bergetar, seperti takut terhadap arah yang mereka tuju. Semakin dekat ke kolam, suasana menjadi semakin asing. Udara menjadi berat, seperti uap yang menekan dada. Pepohonan mulai tampak lebih gelap dari biasanya. Ranting-rantingnya menjulur ke arah mereka seperti tangan-tangan tak kasat mata yang mengintai. Beberapa kali langkah mereka berhenti sejenak ketika suara-suara aneh muncul, seperti air yang ditarik paksa dari dasar atau napas berat dari balik semak. Namun Mbah Kromo tidak berhenti. Ayah tahu, sekali jalur ini dibuka, tidak boleh ditinggalkan sebelum selesai. Karena meninggalkannya di tengah jalan berarti membawa pulang sesuatu yang tak terlihat. Sampailah mereka di tepi kolam. Kolam itu masih terlihat sama, tenang, jernih, dan beku. Tapi malam ini, airnya tampak lebih gelap. Permukaannya tak memantulkan cahaya lentera. Tidak ada suara, tidak ada angin. Hanya diam, sunyi yang menekan. Seperti sedang menunggu. Mbah Kromo berdiri di pinggir batu besar yang menghadap ke tengah kolam. Ia menggelar kain putih dan meletakkan sesajen satu persatu. Toples bening ia taruh paling akhir, lalu dibuka perlahan. Asap dupa masih mengepul dari wadah kecil di sampingnya, menyebar di udara dan membentuk pusaran kecil yang anehnya tidak tertiup angin. Kemudian, ia mulai berbicara. Bukan kepada orang-orang di belakangnya, tapi kepada sesuatu yang ada di dalam kolam. Aku datang bukan untuk menantang, kami datang untuk mengembalikan. Yang datang kemarin telah melanggar. Ia membawa yang bukan miliknya. Ia merusak batas. Dan kini kami mengembalikan niat, bukan tubuhnya. Tapi kami kembalikan hormat dan permintaan maaf. Lalu ia menaburkan bunga 7 rupa ke permukaan air. Kelopaknya jatuh satu persatu, perlahan tenggelam, meski air tidak bergelombang sama. Sekali ia meneteskan air sumur ke dalam kolam, lalu membungkus kain kafan kecil dan benang merah, dan mendorongnya ke atas air dengan sepotong bambu. Dan saat benda itu menyentuh air, sesuatu mulai terasa. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Kabut dari permukaan kolam naik lebih tinggi, mengelilingi mereka. Para lelaki di belakang Mbah Kromo saling pandang. Tubuh mereka menegang, tapi tetap diam. Mereka mendengar suara dari dalam air. Bukan suara ikan, bukan suara ombak, tapi seperti tarikan napas yang sangat dalam. Itu bisikan yang berasal dari dasar kolam itu sendiri. Mbah Kromo tetap tegak berdiri. Ia menutup mata dan memanjatkan doa. Suaranya kini lebih rendah, lebih lambat. Doa itu bukan lagi untuk meminta perlindungan, tapi untuk menenangkan. Lalu, permukaan air mulai beriak, pelan, melingkar dari tengah. Tidak keras tapi cukup untuk menunjukkan bahwa sesuatu mendengar mereka. Bunga-bunga yang sempat tenggelam perlahan naik kembali ke permukaan. Embun jatuh dari daun-daun di sekitar kolam satu persatu, seolah ikut menyaksikan prosesi itu. Dan akhirnya, air kolam kembali tenang. Sanggot tenang, tidak ada suara, tidak ada angin. Tapi atmosfernya berubah. Seperti tekanan besar yang menindih mereka, perlahan lehen mulai menghilang. Lentera di tangan para lelaki berhenti bergoyang. Dan langit untuk pertama kalinya, malam itu memperlihatkan setitik cahaya bulan yang menembus kabut tipis. Mbah Kromo membuka mata. Ia menarik napas panjang. Dan dengan suara pelan, ia berkata, "Sudah diterima." Tak satu pun dari mereka berbicara. Tak ada yang bersorak. Tak ada yang mengucapkan selamat. Semua hanya menatap kolam yang kini terasa asing dalam damainya. Karena mereka tahu, kedamaian ini tidak datang dengan murah. Dan bukan karena mereka kuat, tapi karena yang menjaga kolam itu berkenan mengampuni. Perlahan, mereka memungut peralatan, membungkus kain putih, dan meninggalkan tempat itu dalam diam. Tidak menoleh ke belakang, tidak bersuara. Karena tradisi mereka, saat kembali dari tempat yang bukan milik manusia, tidak boleh membawa apa-apa, termasuk suara. Waktu berlalu dengan perlahan di desa kecil yang terletak di lereng Gunung Semeru itu. Musim berganti,
Daun-daun berguguran dan kembali tumbuh, burung-burung datang dan pergi. Namun suasana di desa tak pernah kembali, sama seperti sebelum tragedi. Ada sesuatu yang telah berubah, sesuatu yang tak kasat mata, namun dirasakan oleh setiap jiwa yang tinggal di sana. Orang-orang mulai hidup dengan cara yang berbeda. Mereka yang dulu berjalan santai di malam hari kini memilih berdiam di dalam rumah setelah matahari terbenam. Suara tawa yang dulu menggema kini teredam oleh rasa waspada yang terus membayangi. Dan yang paling penting, satu pesan turun-temurun kembali dihidupkan dengan penuh rasa hormat dan ketegasan. Larangan keras untuk mendekati kolam ikan di pegunungan. Mbah Kromo, lelaki tua yang dikenal sebagai penjaga adat dan pengetahuan kuno desa, berdiri di depan anak-anak muda yang sedang berkumpul di balai desa. Wajahnya yang keriput namun tegas menatap penuh makna pada generasi penerusnya. Dengan suara serak namun berwibawa, ia mulai bercerita. Dulu, sebelum semuanya terjadi, kolam itu hanyalah tempat yang tenang, penuh kehidupan, dan menjadi saksi bisu alam. Namun siapa sangka, di balik keindahan itu, tersembunyi sebuah rahasia yang tak boleh diganggu. Sebuah keseimbangan yang jika dilanggar, akan membawa kehancuran. Kita semua sudah belajar dari apa yang terjadi pada Rama dan desa ini. Ia melanjutkan, siapapun yang mendengar cerita ini, harap mengingat baik-baik, jangan pernah mencoba mengambil ikan dari kolam itu. Jangan pernah mencoba menantang aturan alam yang telah lama dijaga oleh leluhur. Karena ikan itu bukan sekadar makhluk hidup, melainkan penjaga batas antara dunia manusia dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih kuat dari kita. Mbah Kromo mengangkat tangan, memperlihatkan sebuah keris tua yang selama ini menjadi simbol perlindungan desa. Keris ini dan benda-benda pusaka lain yang kita miliki bukan hanya untuk dipajang, mereka adalah pengingat, penanda, dan benteng bagi desa kita. Mereka menjaga agar siapapun yang mendekati kolam dengan niat buruk atau kesombongan akan terhalang dan teringat akan konsekuensinya. Anak-anak muda mendengarkan dengan penuh perhatian. Sebagian tampak khawatir, sebagian lain masih sulit mempercayai betapa besar dan beratnya larangan ini. Tapi cerita Mbah Kromo tak berhenti di situ. Ia berbicara tentang pentingnya menghormati alam, tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita, dan memahami bahwa setiap tempat memiliki jiwanya sendiri. Kami, para tetua, sudah membuat aturan yang sangat jelas. Kolam itu adalah kawasan suci, tidak boleh dijamah, tidak boleh diambil apapun, dan harus dijaga rahasianya. Jika ada yang melanggar, bukan hanya nyawa mereka yang terancam, tapi juga keselamatan desa ini. Setelah pertemuan itu, warga desa menanam tanda baru di sekitar jalur menuju kolam. Papan-papan kayu dengan tulisan larangan dipenuhi simbol-simbol adat dan tulisan kuno, dipasang dengan rapi. Ada juga ritual-ritual kecil yang dilakukan setiap bulan, berupa doa dan persembahan, agar batas antara dunia, manusia dan yang lain tetap kuat dan terjaga. Cerita tentang Rama dan kolam misterius itu perlahan menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Namun setiap versi cerita selalu mengandung pesan yang sama. Rasa hormat terhadap alam, kesadaran akan batas-batas yang tidak boleh dilanggar, dan kesungguhan untuk menjaga keseimbangan dunia. Desa itu kini menjadi tempat yang berbeda. Tidak lagi hanya sekadar rumah bagi manusia, tetapi juga tempat yang dihormati oleh alam dan makhluk tak kasat mata yang menjaga keseimbangan. Dan meskipun kolam itu tetap tenang dan indah, ia bukanlah untuk dijamah oleh tangan manusia di ujung cerita. Kita diingatkan bahwa dunia ini penuh dengan rahasia dan misteri. Ada batas yang harus kita hormati. Ada hal yang lebih besar dari diri kita sendiri yang menjaga keseimbangan hidup. Jika kita bisa belajar dari cerita ini, kita akan tahu kapan harus berhenti, kapan harus berkata cukup, dan bagaimana menjadi bagian dari alam. Bukan penguasa yang serakah. Dan bagi mereka yang pernah tergoda untuk menyentuh yang terlarang, biarlah kisah Rama menjadi peringatan bahwa terkadang rasa ingin tahu yang berlebihan bukanlah kekuatan, tapi kelemahan yang bisa membawa kita pada kehancuran. Ketika malam turun di desa itu, angin pegunungan membawa bisikan lembut, sebuah bisikan yang bukan untuk didengar oleh sembarang orang. Bisikan yang mengingatkan bahwa ada batasan di dunia ini yang harus dijaga, dan bahwa setiap rahasia, sekecil apapun, layak dihormati. Di antara kabut dan bayang, kolam itu tetap diam, menunggu, mengawasi, dan hanya mereka yang benar-benar tahu, yang bisa memahami pesan yang tersirat di kedalamannya yang sunyi.